Oke, saudara-saudara, hari ini kita membahas tentang efficient net, rethinking model scaling for convolutional neural networks. Kenapa membahas ini sebenarnya paper lama ya, 2019. 2019 kita bilang lama, sekarang udah 5 tahun yang lalu. Belum lama. Merasa tua ya. But anyway, ya, jadi ini papernya ICML 2019. Terus jadi menarik. Kenapa menarik? Sebenarnya pertanyaannya waktu itu adalah, karena kan sekarang orang bahasnya banyak LLM ya. Terus waktu itu tiba-tiba kepikiran, oh, computer vision sekarang apa ya? Dan sebagai orang lama deep learning, ya berasa tua banget. Yang kepikiran kemudian adalah setelah ResNet apa gitu. Masa kita apa, pengetahuannya berhenti di ResNet gitu. Jadi kalau misalnya mau transfer learning pasti yang kepikiran pertama ResNet. Nggak tahu kalau yang lain kepikirannya kayak gimana ya gitu. Tapi saya informasinya berhenti, knowledge-nya berhenti di ResNet gitu. Jadi model yang dipakai untuk simple image classification biasanya apa? AlexNet saya, Pak. 2012, lebih tua lagi, mantap. Tapi ya itu gitu waktu itu jadi kepikirannya ResNet terus apa ya? Masa nggak ada lagi sih orang dan kalau ngelihat blog post gitu ya masih banyak yang pakai ResNet kayaknya masih banyak yang stuck di ResNet juga. Kan nggak mungkin ya sekarang udah canggih-canggih gitu udah ada apa Sora AI gitu. Terus division based images gitu. Tapi yang at least simple classification-nya masa harus pakai tas yang kayak gitu dan generative modelnya kan sebenarnya berbeda dengan LLM yang sebenarnya general purpose gitu. Jadi LLM-nya juga bisa dipakai untuk klasifikasi gitu. Eh, Nah, kalau sekarang kebutuhannya untuk misalnya simple image classification aja orang pakai apa gitu. Dengan nyari-nyari di Keras library-nya terus nemu lah ini EfficientNet ini gitu. EfficientNet ini ternyata keluarga classification model mirip seperti ResNet gitu ya. Jadi ada ResNet 50, ResNet 101 gitu dan seterusnya. Si EfficientNet ini juga mirip kayak gitu. Nah, yang dia tawarkan adalah seperti namanya, model yang lebih efisien. Efisien dalam artian jumlah parameternya jauh lebih sedikit, sumbu X-nya jumlah parameter dalam juta, tapi image net topoan akurasinya bisa lebih tinggi daripada model yang sudah ada. Gitu. Kalau di sini kita lihat ada inception, ada dense-net, gitu, ya, ada resnet, exception, dan seterusnya. Efficient net itu outperforming all of these other models gitu. Kalau kasusnya image net classification gitu. Jadi secara parameternya ini bisa dilihat yang tabel kecilnya itu ya. Jadi ResNet 152 parameternya 60 juta, efficient net itu bisa cuma 7,8 sepersepuluhnya gitu, hampir sepersepuluhnya. Tapi top 1% akurasinya itu bisa 1% di atasnya gitu, at least sama atau bahkan bisa lebih tinggi beberapa kasus. Jadi sebenarnya ini model yang menarik sekali gitu karena ya artinya kan lebih lebih local compute friendly gitu ya dengan kita yang seringnya cuma pakai model iseng-iseng doang terus pakai di local computer aja nggak sampai nyewa-nyewa GPU. Ini model yang sangat membantu sebenarnya. Jadi ini sebagai pesan sponsor untuk kayaknya jangan pakai ResNet mulu deh gitu, maju dikit lah gitu. Jadi ada ini efficient net ini gitu. Nah, idenya apa? Idenya sebenarnya bahwa ada tiga komponen yang bisa digunakan untuk membuat model lebih performan. Performan dalam artian bisa lebih tinggi akurasinya. Anggaplah ini baseline-nya yang paling kiri, yang A ini. Kalau misalnya kita mau bicara model yang lebih performan, pilihannya bisa melebarkan modelnya. Jadi jumlah channelnya dibanyakin, gitu ya. Um, with scaling. Gitu. Ini ada kalau pernah baca-baca ada yang namanya wide net atau wide net gitu ya tujuannya dia melebarkan. Yang sebelumnya jadi sangat populer dengan adanya ResNet itu adalah deeper model gitu. Jadi diperdalam aja layernya dibanyakin sehingga dia lebih dalam. Ada juga yang trik yang lain sebenarnya. Dan ini juga gue baru tahu bahwa ada yang namanya higher resolution, ya resolution scaling gitu. Jadi gambarnya aja digedein gitu. Karena kan biasanya kalau kita pakai kayak ResNet, gambarnya harus di scaling tuh. Yang tadinya gede banget jadi 224 kali 224 gitu misalnya. Nah, ternyata memperbesar si gambar itu aja ukuran yang dipakai sebagai basisnya itu juga sudah membantu untuk memperbaiki performance dari modelnya. Nah, kan ada tiga komponen ini, wider, deeper, dan apa higher resolution gitu. Gimana caranya kita memastikan tiga-tiganya kita dapat yang optimal intinya gitu. Nah, tapi
Artinya kalau ada tiga-tiganya ini, tujuannya adalah dia harus bisa di scaling dengan rasio yang sama gitu, fixed ratio gitu. Jadi dia bilang nih, proposed method uniformly scales all three dimensions with a fixed ratio. Tujuannya menskalakan tiga-tiganya bersamaan, tapi berarti harus ada rasio yang pas gitu ya, perbandingan yang pas antara tiga-tiganya dan nanti bisa diskalakan bersamaan. Jadi, nah ConvNet itu desainnya biasanya kan mencari base layer arsitekturnya FI. Model scaling itu mencoba tadi membesarkan tiga-tiganya, gitu ya. Jadi dari length-nya, width-nya, sama resolution-nya, ini apa height dan width dari image pertamanya, tanpa mengganti modelnya gitu, yang di-define di baseline network-nya. Jadi bukan nyari layer baru, apa jenis layer yang baru atau optimasi yang baru, tapi mengexpand aja model yang sama, cuman mengubah ukurannya, gitu ya, baik dari sisi kedalamannya, lebarnya, ataupun resolusi citranya. Nah, eh, intinya adalah mencoba mencari berbagai kombinasi yang bisa digunakan dan restriction-nya itu atau constraint-nya adalah supaya bisa scale uniformly with constant ratio. Jadi cuma dikalikan constant tertentu gitu, konstanta tertentu. Nah, ini nanti berubah menjadi constraint optimization problem lah kurang lebih gitu. Jadi nanti kita bisa lihat ada constraint optimization problemnya apa yang dilakukan di sana supaya bisa membuat scalingnya baik gitu. Jadi modelnya performan gitu. Nah, ini idenya. Jadi dia nyobain papernya bagus banget karena dia benar-benar mencoba semua dimensinya satu-satu gitu. Jadi ablation study-nya lengkap. Dia cobain yang width-nya dulu. Kalau width-nya diperbesar gitu ya. Oh ini dari 1 jadi 1,4, 1,8 sampai 5 ternyata akurasinya naik terus. Walaupun nanti kelihatan akan plateau at some point gitu. Sama juga halnya dengan depth-nya, sama juga halnya dengan resolusinya gitu. Jadi kalau ini dikali, sini juga. Tapi kelihatan bahwa skalanya beda-beda ya. Jadi kalau di sini 1 sampai 5, ini 1 sampai 8 depth-nya, yang resolusinya dari 1 sampai 2,5 gitu. Jadi secara skalanya dia berbeda-beda yang dipakai ternyata gitu. Nah, tujuannya adalah gimana caranya sebelum dia saturate, sebelum dia plateau di sini, itu skalanya dibuat bersamaan, dibesarkan bersamaan sehingga dapat hasil yang optimal gitu. Nah, yang dilakukan kemudian adalah dia melakukan observasi dulu. Jadi scaling up any dimension of network with depth or resolution improves accuracy, but the accuracy gain diminishes for bigger models gitu. Jadi ya tadi ya saturasi yang sebelumnya bahwa scaling up itu bukan berarti jadi infinitesimally lebih baik gitu. Jadi nggak selalu akan jadi lebih baik, tapi dia at some point akan saturate. Poin itu yang dia mau tunjukkan. Jadi nggak bisa tuh depth-nya dibikin sedalam-dalamnya sehingga modelnya akurasinya 99% gitu misalnya, ya itu nggak bisa. Nah, terus yang dia lihat kemudian adalah dia mencoba mengkombinasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya baseline-nya terus kemudian ini baseline network dengan depth 1 dan resolution-nya 1, terus diganti depth-nya yang lain dan resolusinya yang lain. Jadi dia mencoba bersamaan nih sekarang gitu. Kalau tadi kan cuma satu doang, satu dimensi saja yang diubah. Sekarang dia coba ubah dua dimensi bersamaan gitu. Dan dikasih perbandingan yang gitu. Ini depth-nya 1, jadi depth-nya nggak diubah, resolusinya yang diubah. Ini depth-nya yang dirubah, resolusinya nggak diubah, dan dua-duanya diubah. Ternyata memang kalau diubah dua-duanya bersamaan, hasilnya bisa lebih baik daripada hanya diubah salah satunya saja gitu. Jadi observasinya kemudian yang dia lihat itu tadi gitu. In order to pursue better accuracy and efficiency, it is critical to balance all dimensions of network width, depth, and resolution during ConvNet scaling. Karena tujuannya tadi juga ketika kita bisa menskalakan semuanya bersamaan dan tidak apa ya dipaksakan ke salah satu dimensi saja yang mengakibatkan parameternya exploding gitu. Jadi dengan diskalakan bersamaan harusnya performance-nya naik, tapi skalanya bisa jadi faktor pengalinya bisa jadi lebih kecil sehingga dia efisien sebelum dia jadi saturate dari sisi akurasinya gitu.
Nah, kemudian mereka menggunakan ini akhirnya constraint optimization-nya bahwa ada compound scaling method-nya, depth-nya di apa dinotasikan sebagai alpha kali pangkat phi, width-nya juga pangkat phi dan gamma phi. Ini kan karena di scaling ya dikalikan. Such that, nah ini angka 2 ini sesuatu yang mereka come up sendiri gitu ya kira-kira formulasinya. Terus kurang lebih ini harusnya kalau dikalikan semua itu 2 dan alfa, beta, dan gamanya harus lebih besar sama dengan 1 supaya dia bisa diskalakan. Jadi intinya faktor pengalinya nanti phi-nya ini yang dipakai gitu. Jadi cuma satu phi aja yang diperlukan. Sedemikian sehingga ketika phi ini dimainin semuanya diskalakan dengan skala yang sama. Terus ya ini efficient net arsitekturnya. Jadi yang mereka lakukan adalah nanti mereka nyobain ke beberapa model yang sudah ada, existing model, misalnya pakai ResNet 50, kemudian mereka skalakan gitu ya dengan scaling factornya. Tapi yang mereka juga coba cari kemudian adalah arsitektur yang bisa dibuat dari awal, yang bisa diskalakan eh, karena kita tahu bahwa ada faktor pengali untuk semuanya yang membuat modelnya lebih efisien untuk apa scalingnya gitu. Jadi ResNet itu kan tujuan awalnya misalnya dia ya cuma cari deeper model aja gitu, tanpa mempertimbangkan faktor yang lain. Nah ini dengan ide kita tahu bahwa harusnya ada faktor yang menskalakan semuanya sekaligus, berarti bisa nyari arsitektur lain yang memang bisa diskalakan untuk semuanya. Jadilah mereka bikin si EfficientNet B0 ini gitu, sebagai baseline networknya. Bentuk ininya seperti ini kurang lebih arsitekturnya. Jadi convolution layer, kemudian ada pooling sama fully connected layer di akhir. Terus ya ini ada parameter yang mereka pakai. Sisanya kalau dilihat apa dasarnya ini mereka lihat si MNAS-net ini ada mobile inverted bottleneck MBConf. Dia minjam idenya MobileNet ya kan setelah ResNet itu salah satu yang juga menarik adalah MobileNet karena mau di deploy di device yang punya keterbatasan computational power gitu ya. Jadi mereka minjam ide dari sana. Kemudian ini ada yang istilahnya squeeze and excitation optimization-nya. Itu belum baca tapi ya nanti kalau ada yang tertarik membahas silahkan dibuka. But that's the idea gitu. Jadi mereka mencoba bikin arsitektur lagi dari awal, meminjam beberapa ide yang lain. Yang tujuannya adalah scalingnya harusnya bekerja dengan baik karena dia bekerja scaling untuk 3 dimensi yang mereka punya, resolution, channel, sama layer depth dan width-nya. Nah, jadi scaling up-nya, idenya dia set phi-nya satunya yang tadi ya, pangkatnya gitu ya, eksponennya. Terus assuming twice more resource available, do small grid search. Jadi mereka pakai grid search juga. Mereka menemukan ini angkanya alpha, beta, dan gamma-nya 1,2, 1,1, 1,15. Terus akhirnya ini yang dijadikan konstan dan nanti phi-nya yang diubah-ubah gitu, diskalakan. Ya dari B1 sampai B7. Jadi B0 tadi ya dapat baseline-nya, terus dia bisa B1 sampai B7 gitu untuk menskalakan gitu. Nah, ini intinya memaksimalkan akurasinya given parameter yang dia punya tadi gitu sih, depth-nya, width-nya sama resolution-nya. Itu terus ini untuk tujuannya ke memory dan flops efisiensi. Terus ini performance results-nya on ImageNet. Ya, jadi yang EfficientNet B0 dibandingkan sama model yang biasa kita pakai selama ini, si ResNet 50. Kalau bukan kita, ya mungkin saya aja yang pakai, seringnya pakai ResNet 50 aja. Bandingkan sama ResNet juga. Ternyata parameternya bisa lebih sedikit. Tentu saja korelasinya dengan flops-nya yang lebih sedikit. Tapi secara top 1% akurasi dan top 5% akurasinya itu top 1 dan top 5 akurasinya itu lebih tinggi atau sama dengan benchmark yang digunakan. Nah, terus dia coba bandingkan juga kalau diskalakan sampai B2, B3, B4, B5, B6, B7 gitu. Dan ini bisa dibandingkan dengan model-model yang skalanya lebih besar gitu, jauh lebih besar gitu. Ini 19, ini 146 gitu. Jadi hampir 10 kali, 8 kali lah, 8 kali. Sekitar 8 kali lebih besar gitu. Ini juga jauh sekali ya bedanya, ini 66 juta, ini 557 juta gitu.
Em, Ya, poinnya itu yang mereka coba. Jadi flops-nya juga kelihatan jauh lebih kecil. Ini sangat efisien. Ini seperti namanya si efisien net ini. Terus, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi dia mencoba menggunakan scaling faktornya atau scaling eh, ide-ide scalingnya itu untuk model yang lain. Misalnya untuk mobile net diskalakan gitu ya, dengan width-nya yang diubah, dengan resolusi yang diubah, atau dengan compound scaling yang mereka gunakan gitu. Jadi mereka harus nyari dulu depth, width sama resolution-nya harusnya berapa nilainya, baru nanti dikalikan dengan faktor si phi-nya tadi, eksponennya itu. Kemudian uh, ini MobileNet V2 compound scale, ini yang ResNet-nya dia bandingkan gitu. Jadi ternyata flops-nya kurang lebih sama dengan compound scaling-nya, tapi hasilnya bisa jauh lebih baik gitu dengan compound scaling-nya daripada melebarkan saja atau resolusinya aja yang diubah, atau kalau misalnya di ResNet daripada membuat ResNet-nya lebih dalam eh, atau duitnya diperlebar atau resolusinya saja, dengan compound scaling sebetulnya jumlah parameternya kurang lebih sama dengan melakukan hanya salah satu saja, tapi dia bisa outperforming yang lain, modelnya yang lain. Jadi compound scalingnya works gitu, bukan cuma di model yang dia punya, tapi juga di existing models gitu. Nah, ini untuk yang transfer learning datasets yang lebih kita peduli biasanya gitu ya. Efficient models achieve new state of the art accuracy, 5 out of 8 datasets, terus fewer parameters. Uh, Dia coba beberapa dataset, CIFAR 10, CIFAR 100, Stanford Cars, Flowers, Wood 101. Ini akurasinya, comparison to best reported results-nya gitu ya. Jadi ini udah best reported results. Ini model yang dipakai ada GPipe, ada DAT, Domain Adaptive Transfer Learning. Jadi yang GPipe ini ya transfer learning dengan EfficientNet B7, jadi yang paling besar ya modelnya. Uh, Ternyata mereka bisa performan dengan parameternya jauh lebih kecil. Gitu, ini 14 kali lebih kecil, ini 8,7 kali lebih kecil. Gitu. Jadi menarik sih modelnya untuk dicoba-coba. Nah, hyperparametersnya kalau yang mereka laporkan, mereka pakai RMS prop, terus ini pakai SILU, ini makin aneh-aneh aja activation functionnya. Swiss satu, Swiss itu yang kayak kayak Nike itu modelnya. Jadi di bawah nol, ada di bawah nol sedikit, terus habis itu linear gitu. Ada auto augment, ada stochastic depth, jadi makin banyak komponen lain-lain yang digunakan juga. Dan yang mereka catat juga ketika diskalakan lebih besar modelnya, maka dropout-nya juga perlu diperbesar. Jadi 0,2 untuk yang baseline, jadi 0,5 untuk yang B7, jadi yang paling besar. Begitu. Nah, ini perbandingan lain yang mereka lihat, jadi bukan sekedar tadi scaling-scaling aja, tapi mereka coba lihat dari activation map-nya juga, interpretability-nya. Ini baseline model yang dipakai. Kalau deeper, fokusnya jadi kemana gitu ya. Ini kan heat map-nya dari fokus modelnya kemana gitu ya. Kalau Maze dia ke sini, wider kira-kira masih terpisah dua gini ya. Fokusnya kiri dan kanan aja. Ini malah yang macaron sini jadi di tengah. Tapi kalau dengan compound scaling sebenarnya dia fokusnya bisa lebih benar gitu ya, lebih lebih kelihatan. Kalau yang di compound scaling yang macaron bisa kelihatan dalam 4 blok besar sesuai dengan 4 jumlah macaronnya. Yang maze ini bentuknya kayak lingkaran ya, jadi ini lingkaran juga di compound scaling. Jadi hasilnya lebih oke sih dengan compound scaling daripada membesarkan salah satu saja. Ya dengan flops yang sama, kalau ini ya maksudnya kalau bingung kenapa depth-nya harus 4, width-nya harus 2, area harus 2, karena dia pakai compound scaling dan intinya supaya flops-nya kurang lebih sama. Tapi secara performance-nya ya tentu yang compound scaling lebih baik gitu, seperti yang sebelum-sebelumnya. Udah, jadi intinya itu aja materinya untuk hari ini. Sebenarnya banyak yang lain-lainnya, dan kalau dilihat pengembangannya ini juga yang kalau pernah lihat model namanya efficient depth, jadi detection algorithm gitu, semacam YOLO gitu, sifatnya object detection, itu juga based on efficient net gitu, tapi dipakai untuk object detection gitu. Jadi ya kalau mau dibilang mungkin ya ini apa ya, baseline yang kita bisa gunakan lah. Kalau mau dibilang state of the art, mungkin sekarang udah banyak lagi yang
lain yang bisa mengalahkan performance-nya. Tapi at least baseline-nya kita maju dikit lah dari 2015 jadi 2019 gitu. Kalau zaman dulu kita pakai, oh ya ResNet 50 gitu ya, itu kan 2000, teknologi 2015 gitu. Sekarang kita di 2024, biar teknologinya maju sedikit ke 2019, bisa pakai EfficientNet. Begitu, terima kasih. Ada yang mau ditanya, ada yang mau didiskusikan? Gimana cara scaling resolusinya tadi? Cara scaling resolusi, Iya, tadi kan, sebenarnya, ya gimana Pak? oh, tadi kan nggak salah ada eh, ada yang dimainin salah satunya resolusi kan. Hmm, 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 Kalau misalnya gambarnya 224 kali 224 hmm, resolution scaling itu berarti apakah image-nya diperbesar aja atau hmm, hmm, hmm. Inputnya diperbesar aja. Jadi kan kan sebenarnya layer ke belakang-belakangnya parameternya kan menyesuaikan juga dengan inputnya berapa ya biasanya kan. Jadi kalau kita convolutional scaling itu kan jadi misalnya dari 224 terus kemudian pakai convolutional layernya kernelnya 3 kali 3 gitu. Kan bisa dihitung tuh. Nggak tahu, itu juga lupa. Tapi intinya dengan memperbesar itunya aja, resolusinya aja, jumlah parameter ke belakangnya juga sebenarnya nanti akan berubah. Nah, di fully connected-nya misalnya, tuh flops-nya juga akan berubah. Jadi, dan karena biasanya inputnya ini kayak di sini nih, dia bilang layers-nya biasanya hitungannya, mana dia? Ini hitungannya 224 square gitu ya biasanya inputnya. Jadi walaupun gambar aslinya misalnya rectangular, tapi kan di resize aja biasanya jadi kotak gini. Nah ini kotaknya tinggal kaliin aja faktor pengalinya gitu. 1,3 ya berarti ini misalnya 224 ya dua-duanya jadi kali 1,3 gitu. Berarti nanti layer ke belakangnya akan ikut sesuai dengan hanya memperbesar resolusi inputnya saja. oke oke oke. Pak Randy? Iya. Pertanyaanku kayaknya bakal basic banget sebenarnya. Jadi Hmm. kan ceritanya scale up ya, Hmm. tapi dia malah scale down dengan performa yang sama. Hah? Jadi kalau Oh, kalau aku iya. paham itu kan scale up itu ukurannya jadi makin besar ya dengan pengalih tersebut. Ya. Tapi dia bandingkan dengan model lain, terus dia bisa mencapai performa yang sama dengan ukuran yang lebih kecil. Nah itu Hmm. tuh agak kontradik gitu, dan aku masih belum paham, aku salah pahamnya di mana. Ya, ya. Poinnya tadi ikutnya mungkin dari tengah ya, tapi nggak apa-apa. So, poinnya adalah memang kita mau bikin scaling up model apapun modelnya gitu ya. Cuman at some point ketika modelnya di scale up, dia akan saturate gitu. Jadi misalnya kita mau mengubah, jadi cara cara mengubah membuat modelnya lebih performa itu ada tiga: mengubah lebar dari modelnya, mengubah kedalaman dari modelnya. Ini yang kita kenal biasanya kalau ResNet ada ResNet 50, ResNet 101 gitu ya. Eh, terus ada bahkan ada kayak DenseNet gitu yang sampai 129 tadi kalau nggak salah, 192 lupa. Tapi intinya di kedalaman modelnya atau resolutionnya. Nah, argumen dia adalah tiga-tiganya ini nggak bisa di scaling masing-masing gitu, atau cuma satu aja karena kalau kita besarkan cuma salah satu saja, dia akan saturate quickly dan tidak akan optimal. Harusnya dia di scaling tiga-tiganya bersamaan. Karena dia bisa, kalau nanti dia bisa di scaling tiga-tiganya bersamaan, asumsinya adalah modelnya akan lebih baik gitu. Ini kan kelihatan nih saturate setelah width-nya di 5 kali dia akan saturate. Ini setelah 8 kali dia akan saturate. Ini setelah 2, sekian kali ini 2,5 kali dia akan saturate. Nah, kalau misalnya kita nemu faktor pengali jadi uniformly scaled untuk tiga-tiganya diperbesar bersamaan, harusnya dia bisa parameternya sorry, performance-nya lebih baik. Dan kalau kita bisa men-scaling semuanya bersamaan dengan uniform scaling, harusnya scalingnya karena performance-nya lebih baik, tapi jumlah parameternya tidak tidak bertambah banyak seperti halnya kita cuman fokus ke salah satu dimensi saja gitu. Jadi yang mereka coba di Oh, sini contohnya ini misalnya.
Yang tadi Hmm. depth-nya cuma satu. Sorry, ini faktor pengalinya satu-satu. Jadi baseline-nya yang biru. Terus dia mencoba memperdalam saja gitu, seperti yang hijau ini. Yang hijau dia cuma memperdalam modelnya. Yang ini dia cuma mengubah resolusinya, jadi lebih baik. Tapi kalau dia mengubah dua-duanya sekaligus, maka sebetulnya dia akan jauh lebih baik daripada hanya mengubah salah satu saja gitu, kedalamannya saja atau resolusinya saja gitu. Padahal faktor pengalinya ya ini dua, ini 1,3. Itu satu poinnya bahwa harus diskalakan bersamaan. Ya ada faktor pengalinya diskalakan bersamaan. Tapi juga yang mereka lakukan adalah mereka nyobain nemuin ini tadi baseline network yang baru. Karena mereka tahu bahwa ada scaling factor ini yang menentukan, jadi alih-alih bikin pakai model yang ada aja terus di scaling lebih besar, mereka juga coba cari model yang memang dari awal sudah lebih efisien, yang jumlah parameternya nggak terlalu banyak, tapi karena kita scaling dengan benar, harusnya eventually jumlah parameternya tetap lebih sedikit daripada model yang dari awal didesain untuk lebih dalam atau lebih lebar saja gitu. Makanya hasil akhirnya jumlah parameternya tetap lebih sedikit daripada model yang lain gitu, walaupun sudah diskalakan gitu. Gitu Pak, cukup menjelaskan nggak? Jelas Pak. Ya, ini pelajarannya jangan telat masuk ya. Ya, ada lagi, ada lagi. Aman, aman. Jadi dengan ini harusnya kita sudah maju ya teknologinya 2000 Pak, nanya Pak, 2019 ini ya. notasi apa sih ini? Yang kayak donat? Ini Hadamard produk. Jadi kalau punya eh, apa misalnya kita punya dua matriks gini, elemen wise. Jadi ini sama ini, yang ini sama yang ini sama yang ini gitu. Oh, oke oke oke. Dikali ya. Jadi ini ya intinya si model-model ini apa ya saya juga udah lupa kemarin karena udah disiapin dari lama terus membacanya. Tapi ya anyway, ini ini S ini apa ya? Bahkan udah lupa kemarin baca papernya. Nanti saya coba cari-cari lagi deh. Saya baca lagi. Ya, ada lagi yang lain? Tanya lanjutan Pak. Ya, Si rumus scaling ini tuh, si rumus scaling ini tuh em, works buat macam-macam neural net nggak ya? ya. Jadi dia nyobain yang ini tadi. Ini dia nyobain untuk MobileNet, dia nyobain untuk ResNet. Jadi scalingnya dia coba mengubah depth-nya doang, width-nya doang atau resolution-nya doang. Flops-nya kurang lebih sama jatuhnya. Tapi kalau dengan compound scaling, dengan metode yang mereka temukan itu, walaupun flops-nya sama, performance-nya lebih baik. Gitu. Ini berlaku juga untuk MobileNet, ini dia nyoba untuk MobileNet sama depth-nya beda. Depth-nya saja, width-nya saja atau resolution-nya saja sama compound scaling gitu. Karena compound scaling jumlah parameternya sama seperti halnya kita pakai depth-nya saja di perdalam 4 kali atau width-nya 2 kali, tapi secara performance lebih baik gitu daripada hanya mengubah salah satu dari tiga dimensi ini. Oke oke. Kalau mobile net itu image recognition juga. Ya, sama untuk image classification juga, tapi harusnya lebih parameter efisien. Dia jumlahnya lebih dikit. Ini kan kalau ini ResNet ya. Mhm. Ini yang MobileNet. Dia tujuannya waktu itu makanya namanya MobileNet karena emang mau di deploy di mobile. Jadi mereka tujuan utamanya bukan mengalahkan performance ResNet. Walaupun kalau nggak salah to some extent ada yang bisa mengalahkan ResNet, tapi tujuan utamanya supaya bisa di deploy di mobile device gitu. Jadi karena kan waktu itu oh ResNet berhasil nih di komputer gitu. Tapi kalau kita mau deploy di mobile device kayaknya susah gitu. Karena masih terlalu banyak Masih parameternya. Jadi mereka bikin ada si MobileNet ini yang hmm, parameternya lebih sedikit, tapi harusnya bisa cukup comparable sama ResNet dari performance dan bisa ya bisa di deploy di mobile device. no. Ya. Jadi harusnya generalizable untuk neural net gitu ya. Ya, si scaling faktornya ini kan sebenarnya kalau bicara LLM kan juga kemarin tuh sempat ada diskusinya itu tuh scaling faktornya LLM tuh gimana sih sebenarnya gitu. Apakah dia apa linear gitu ya, maksudnya diperbanyakin parameternya aja
atau enggak. Dan makin ke sini kan kita makin lihat ada model-model kayak ya, well, at least klaimnya gitu ya kayak GPT 4o gitu ya atau GPT-4 apa tuh yang mana GPT-4 mini gitu yang sebenarnya secara parameternya bisa lebih sedikit atau lama lah mungkin yang open source. Secara parameternya comparable tapi tetap hasilnya lebih bagus gitu. Jadi karena salah satunya mm, sebenarnya yang paling kelihatan kalau di LLM tuh yang saya ingat ya itu si Chinchilla itu sih, modelnya DeepMind itu yang berusaha menemukan scaling faktornya untuk LLM. Harusnya caranya gimana gitu bagian. Nah ini kurang lebih mirip lah gitu dari si dia melakukan scalingnya dari dimensinya, depth, width, dan resolutionnya. Tapi untuk computer vision. Gitu, begitu. Ada lagi? Ada Pali, Atau- tadi lagi baca alfa beta gamma tuh Oh iya. mapping antara depth sama resolutionnya ya. Tadi lagi Ya, baru baca ya, ya soalnya benar. lupa. Ini. Oh, Ya. oh jadi nggak ada di kanan bawah. Baru baca yang atas tadi. Heeh. Jadi ini alfa beta gamma. Jadi tujuannya adalah mencari kita fix Mana dulu yang lebih phi-nya, benar? gitu ya, terus dapat depth-nya itu alpha phi, width-nya itu Beta beta phi, phi. resolusinya gamma phi. Nah ini angka Baru dua dapat. ini dia inilah dia hitung-hitungannya dia dapatnya begini. Terus nanti kalau dia mau skalakan, jadi misalnya jadi efisien satu B1 ke B2, B3, B4 itu dia cuma ngubah phi-nya aja Oh, oke. terakhir gitu. Jadi setelah dia dapetin alfanya berapa, betanya berapa, gamanya berapa, dia tinggal pangkatin phi-nya ini yang diubah-ubah. Hasilnya adalah model yang diskalakan uniformly untuk depth, width, dan resolutionnya. Oke sekali. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Sudah? Aman? Sudah? Kalau nggak ada lagi yang sesi ini, saya cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan.